Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah didengar? Teman-teman? Waalaikumsalam. Oke. Kali ini kita akan pertemuan pertama sesuai dengan instruksi kepengurusan KPC Taiwan. Malam ini hanya sebuah orientasi kelas. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa gabung silahkan, yang belum juga bisa masuk ke Wisik, nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, tujuan dari pertemuan kita kali ini yang pertama perkenalan dulu, karena kita mesti tahu masing-masing, karena seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Dan yang kedua, materi yang akan saya ajarkan selama 1 semester. Dan yang ketiga adalah aturan kelas. Aturan kelas di sini lebih pada bagaimana penilaian yang akan saya lakukan. Untuk teman-teman, hanya sebuah quote saja. Don't hate the math, but must love math. Oke. Seperti yang pernah kita ketemu di KDII, nama saya Ika. Kebetulan saya ada di Tainan, sekolahnya di Southern Taiwan University of Science and Technology, bidangnya teknik elektro, dan saya mengajar di Politeknik Negeri Malang. Jadi kalau mbak-mbak yang asli Malang mungkin tahu Politeknik tempatnya di mana. Dan bidang yang saya ampu itu kontrol dan otomasi. Jadi karena saya terbiasa mengajar laki-laki semua dalam satu kelas, maka saya mohon maaf jika tiba-tiba saya jadi aneh, karena kebiasaan saya mengajar laki-laki. Dan kebetulan ini tadi kalau saya lihat jumlahnya 25 orang, ada laki-lakinya ya. Oh bukan, semua wanita. Benar tidak? Oke. Jadi mohon tegur saja jika saya terlalu cepat, karena di sini saya hanya fasilitator. Tetap yang utama adalah mbak-mbak dan mas-mas yang ada di sini untuk belajar. Oh, saya kira Najwa Karis itu perempuan. Maafin ya. Oke. Saya ingin tahu satu persatu dari teman-teman yang ada di sini. Tolong diperkenalkan nama aslinya, terus asal dari mana, motivasinya mengikuti KPC Tainan, kenapa. Saya akan buka satu persatu mikrofonnya, jadi biar kita gantian. Yang pertama Mbak Lisa dulu ya. Gimana Mbak Lisa? Oke. Sambil mencoba, Mbak Lisa pakai tablet. Yuk, coba bisa ngobrol nggak? Halo. Masih di tempat? Ataukah sedang pergi?
Oke deh, sambil nunggu Mbak Lisa bisa, ini saya tutup dulu mikrofonnya. Mbak Cincu, saya buka dulu. Ya. Ya, halo. Mbak Cincu nggak bisa ya mikrofonnya? Oke. Mbak Lisa, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Tidak bisa mendengar suara Mbak Cincu. Waalaikumsalam. Mbak Cincu, Mbak Lisa, coba Mbak Lisa memperkenalkan diri, atau Mbak Cincu memperkenalkan diri. Mikrofonnya sudah saya on kan. Dicoba, apakah bisa? Kedengerannya iya, tapi temennya masih belum bisa ngobrol. Harusnya kita bisa ngobrol semuanya jika mikrofonnya saya buka. Coba kalau Mbak Reni ini bisa nggak? Bisa nggak berbicara? Hanya bisa mendengar saja kah? Suaranya Mbak Lisa nggak sampai ke sini. Sebentar. Oke. Ini Mbak Lisa. Gimana, Mbak? Oke, silahkan memperkenalkan diri. Tiga B. Ya. Ya. Motivasinya mengikuti KPCH Cilacap. Oke. Motivasinya, Mbak? Kenapa mengikuti KPC? Untuk motivasi yang konkret, maksudnya pengen jadi apa gitu? Memang yang diinginkan karirnya ke apa?
Mm-mm. Ya udah, makasih Mbak Lisa. Kita gantian sama yang lain ya. Sama-sama. Mbak Cencu, silahkan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar sangat clear. Oke. Oh ya. Terus? Motivasinya. Nggak tahu. Boleh terserah. Oh, guru bahasa Mandarin, sip. Amin amin. Iya. Cayo cayo. Oke, selamat kenal Mbak Cencu. Kita ganti Mbak Reni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Cianjur, Jawa Barat. Oh, setiap teman-teman yang memakai tablet suaranya begini. Ya sudah, saya suaranya ada noise-nya. Nah. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Reni Ain. Silakan Mas Najwa Karis. Untuk Mas Najwanya bisa dengar suara saya, tapi mikrofonnya ketika saya buka dia tidak bisa on. Silakan memperkenalkan diri lewat inboxnya juga bisa. Untuk Mbak Purwi Biansa, kita coba untuk suaranya. Apakah sama juga tidak bisa?
Mungkin koneksi internetnya tidak baik sehingga mikrofonnya tidak bisa dipakai, maka Mas Najwa sama Mbak Purwi bisa melakukan perkenalan diri dengan inbox. Asal dari Ponorogo, ya. Ya, bagaimana? Oh, Mbak Purwi ingin jadi guru. Guru apa, Mbak Purwi? Oke, Mas Najwa, saya buka lagi. Ya, nggak apa-apa Mbak Purwi, namanya juga masih orientasi, jadi kita benar-benar mencoba semua fasilitas yang kita punya, biar nanti pada saat kuliah beneran kita sudah siap semuanya. Untuk mikrofonnya Mas Najwa masih proses loading. Oke, sambil menunggu, saya akan menjelaskan beberapa hal yang memang sangat penting pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, yaitu materi yang akan diajarkan dalam satu semester. Yang pertama, kita akan membahas masalah bilangan real. Yang kedua, bab yang kedua itu bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sepertinya teman-teman sudah pernah mendapatkan ini semua, dan mungkin bahkan sudah pintar-pintar semua, dan saya hanya merefresh saja. Adapun penilaian, nanti yang akan saya nilai di tugas itu 40%, ujian tengah semester UTS itu 30%, dan UAS ujian akhir semester 30%. Kenapa tugas di sini lebih besar? Karena proses yang saya nilai, bukan hasil akhir yang saya nilai. Jadi setiap kali ada tugas, mohon dikerjakan tanpa berpikir hasilnya benar ataukah tidak. Di setiap pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas bagaimana cara penyelesaian dari tugasnya. Jadi bagi teman-teman yang berusaha keras untuk menyelesaikan tugas, proporsinya itu 40%. Jadi di proses penyelesaian itulah penilaian saya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Halo teman-teman. Untuk Mas Najwanya mikrofonnya nggak bisa kebuka. Bisa pakai inbox saja lah. Tapi nanti pada saat saya memberikan materi, ketika saya menerangkan, teman-teman boleh bertanya langsung. Kalau ingin bertanya lewat mikrofon, pesan dulu di inbox mau bertanya. Jadi saya akan mengaktifkan mikrofonnya. Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Oke.
Teman-teman yang terakhir untuk matematika yang masih diingat apa saja? Perkalian, oke, tidak apa-apa. Apanya yang dicatat, Mbak Lisa? Kira-kira kebayang nggak materi yang akan diajarkan di situ berbicara mengenai bilangan real? Kebayang tidak apa itu bilangan real? Jangan takut salah mengemukakan pendapat. Saya lebih senang kalau teman-teman berinteraksi. Kalau teman-teman diam, saya tidak mengerti apakah teman-teman paham ataukah tidak. Malah sebanyak-banyaknya bertanya. Tidak apa-apa, Mbak Lisa. Yang jelas menghitung uang bisa ya. Ya, semua orang beranggapan bahwa matematika memang horor, hantu. Tapi pada prinsipnya, suka tidak suka, kita tetap selalu berhubungan dengan matematika. Mulai kita bangun tidur, kita lihat jam berapa. Tidur jam berapa, makan jam berapa, mau ngapain jam berapa, dan itu kita sudah belajar jam-jaman. Itu matematika lagi. Tidak masalah. Nggak apa-apa. Kita akan merefresh ulang. Jadi pada perkuliahan kita, pelajaran kita, tidak perlu takut jika tidak bisa, karena di sini kita belajar. Mau perkalian salah, mau pengurangan salah, mau penjumlahan salah, boleh, karena ini proses belajar dan itu tidak bermasalah. Jangan malu karena kita tidak masalah. Target utamanya adalah mengerti. Oke. Kalau begitu, ini kita kurang 8 menit loh ternyata. Hanya untuk refresh saja. Ini kira-kira bilangan apa? Betul, itu angka. Untuk Mbak Cincu yang pengen jadi guru bahasa Mandarin, pasti sangat hafal. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Tetapi angka pun, bilangan itu dibagi beberapa tipe. Kalau ini bilangan bulat. Coba kalau ini.
Masih ingat ini bilangan apa? Mbak Cincu kenapa error? Lupa. Nggak apa-apa, saya mau refresh doang. Kalau saya misalkan begini, berapa isinya? Ya, sip. Kalau ini berapa isinya? Lima menit lagi kita selesai. 50,4. Kayaknya error keyboardnya ya Mbak Pruwi. Ya, 0,4. 0,5. Ya. Ini pemanasan aja. Lebih gampang itu kalau kita ngomongin uang. Ini berapa? Ya. Sip. Kalau ini berapa? Mas Najwa itu jawab yang mana ya? 250 tambah 100k ataukah min 10 ditambah 25? Ya, sip. Oh ya. Kalau saya yakin teman-teman semuanya bisa, karena hanya berupa bilangan. 250 kali 10 Oke, sip. Kalau sekarang berapa? Yep. Yang lainnya? Oh ya, silahkan. 0,4 kali 100 berarti 40. Karena begini, bukan 100 dibagi 4. Kok bisa? Oke. Nih ya, saya coba ini ingat kembali. 0,4 itu artinya 4 dibagi 10, bukan? Terus dikali 100. Berarti di sini kan bisa kita coret tuh 10 dengan 10.
berarti tinggal 4 dikalikan 10 berarti berapa? Ya, 40. Apa yang lain bisa? Nggak apa-apa, santai saja. Kalau misalkan saya begini nih ceritanya, 2 ditambah 3 kali 7 sama dengan berapa? Ya, satu menit lagi kita akan selesai. Karena kita menyelesaikan yang dikurung dulu. 5 dikalikan 7. Coba kalau sekarang begini.